Penasaran kenapa Julia mendadak berubah jadi pendiam setelah punya teman sekamar baru? Siap-siap merinding karena kisahnya lebih dari sekadar drama kos. Hai guys, balik lagi sama aku. Kali ini kita bakal menyelami kisah Julia, seorang mahasiswi baru yang hidupnya jungkir balik gara-gara satu orang, teman sekamarnya. Bukan sekadar lupa bayar listrik atau berantakan ya, ini jauh lebih dalam, lebih gelap dan menyentuh banget. Julia itu tipe orang yang percaya sama semua orang, polos dan baik hati. Dia selalu berusaha melihat yang terbaik dari setiap orang, bahkan kadang terlalu naif. Makanya ketika dia dapat teman sekamar baru, dia langsung excited banget. Bayangin deh punya sahabat baru, bisa curhat, belajar bareng, seru-seruan bareng. Awalnya sih emang gitu, mereka berdua langsung klop kayak udah kenal lama. Julia ngerasa beruntung banget bisa ketemu sama temen yang sefrekuensi kayak dia. Tapi siapa sangka, di balik senyum dan keramahan itu, tersimpan sebuah rahasia besar yang perlahan-lahan mulai menggerogoti kehidupannya. Awalnya Julia cuma ngerasa ada yang aneh. Teman sekamarnya sering keluar malam dan pulang larut tanpa ngasih kabar. Julia nyoba buat positive thinking, mungkin lagi sibuk sama organisasi atau tugas kuliah. Tapi lama-lama kecurigaannya makin besar. Apalagi dia sering nemuin barang-barang aneh di kamar, kayak foto-foto orang yang gak dikenal atau catatan-catatan dengan tulisan yang sulit dimengerti. Julia mulai ngerasa gak nyaman, kayak ada sesuatu yang disembunyiin dari dia. Dia nyoba buat ngobrol sama temennya, tapi selalu dihindari. Setiap kali dia nyoba nanya, temennya selalu ngasih alasan yang gak masuk akal. Julia bingung, dia gak tahu harus berbuat apa. Dia pengen percaya sama temennya, tapi di sisi lain, dia juga ngerasa ada yang gak beres. Perasaan curiga dan gak nyaman itu perlahan-lahan mulai merusak hubungannya dengan temennya. Julia jadi lebih pendiam dan menjauhi temennya. Suatu malam, Julia gak bisa tidur. Dia kepikiran terus sama semua keanehan yang terjadi. Akhirnya, dia mutuskan buat nyari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Diam-diam, dia ngebuka lemari temennya. Jantungnya berdebar kencang, takut ketahuan. Di dalam lemari, dia nemuin sebuah kotak yang terkunci. Dengan tangan gemetar, dia ngebuka kotak itu. Dan apa yang dia temuin di dalamnya bikin dia shock berat. Ternyata, teman sekamarnya itu terlibat dalam sebuah organisasi rahasia yang berbahaya. Organisasi itu sering ngelakuin hal-hal ilegal dan merugikan orang lain. Julia gak nyangka temen yang selama ini dia percaya ternyata menyimpan rahasia sebesar ini. Dia merasa dikhianati dan dibohongi. Dunia Julia serasa runtuh. Dia nggak tahu lagi siapa yang bisa dia percaya. Perasaan kecewa dan marah bercampur aduk di dalam hatinya. Setelah nemuin rahasia itu, Julia gak bisa tidur nyenyak lagi. Dia selalu kepikiran sama apa yang harus dia lakuin. Apakah dia harus lapor ke polisi? Atau dia harus nyoba buat ngajak temannya keluar dari organisasi itu? Julia bimbang. Dia takut kalau dia lapor ke polisi, temennya bakal dipenjara. Tapi, di sisi lain, dia juga gak mau terlibat dalam kegiatan ilegal organisasi itu. Akhirnya, Julia mutusin buat ngajak temennya ngobrol secara baik-baik. Dia pengen tahu kenapa temennya bisa terlibat dalam organisasi itu. Dia pengen ngasih kesempatan buat temennya buat berubah. Tapi ketika dia nyoba buat ngobrol, temennya malah marah dan gak mau dengerin. Temennya bilang dia gak punya pilihan lain selain tetap di organisasi itu. Julia sedih banget dengar jawaban itu. Dia ngerasa gagal buat nolong temennya. Setelah percakapan yang gagal itu, Julia mutusin buat ninggalin temennya. Dia gak mau terlibat lebih jauh dalam masalah temennya. Dia pindah ke kamar lain dan nyoba buat ngelupain semua kejadian itu. Tapi, bayangan temennya tetap menghantuinya. Julia merasa bersalah karena dia gak bisa nolong temennya. Dia ngerasa gagal sebagai seorang teman. Tapi, dia juga sadar, dia gak bisa ngorbanin dirinya sendiri demi temennya. Julia harus menyelamatkan dirinya sendiri. Dia harus move on dan ngelupain semua kejadian itu.
Julia nyoba buat fokus sama kuliahnya dan mencari teman-teman baru yang bisa dia percaya. Dia belajar dari pengalaman pahitnya dan menjadi lebih hati-hati dalam memilih teman. Waktu terus berjalan, Julia perlahan-lahan mulai melupakan kejadian itu. Dia udah punya teman-teman baru yang sayang sama dia. Dia udah bisa ketawa dan bahagia lagi. Tapi suatu hari, dia dapat kabar buruk. Teman sekamarnya yang dulu ditangkap polisi karena terlibat dalam kasus kriminal. Julia syok berat dengar kabar itu. Dia gak nyangka temennya bisa sejauh itu. Dia merasa sedih dan kasihan sama temennya. Dia pengen jengguk temennya di penjara, tapi dia gak punya keberanian. Julia takut dia bakal kebawa lagi dalam masalah temennya. Akhirnya, dia mutusin buat gak jengguk temennya. Dia cuma bisa berdoa dari jauh, semoga temennya bisa berubah dan mendapatkan hukuman yang setimpal. Setelah kejadian itu, Julia jadi lebih bijaksana. Dia belajar, gak semua orang yang terlihat baik, benar-benar baik. Dia belajar, ada orang yang menyimpan rahasia gelap di balik senyumannya. Dia juga belajar, gak semua masalah bisa diselesaikan dengan cara kekerasan. Kadang, kita harus merelakan dan membiarkan orang lain bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Julia juga belajar, kepercayaan itu mahal harganya. Kita harus hati-hati dalam memberikan kepercayaan kepada orang lain. Jangan mudah percaya sama orang yang baru kita kenal. Kenali dulu orang itu dengan baik sebelum kita memberikan kepercayaan sepenuhnya. Karena sekali kita dikhianati, rasa sakitnya bakal membekas seumur hidup. Dari pengalaman pahitnya, Julia jadi lebih kuat dan mandiri. Dia nggak lagi bergantung sama orang lain. Dia udah bisa ngurus dirinya sendiri. Dia juga jadi lebih peduli sama orang lain. Dia selalu berusaha buat nolong orang yang membutuhkan. Dia nggak mau ada orang lain yang ngalamin apa yang pernah dia alamin. Julia juga jadi lebih menghargai persahabatan. Dia sadar teman itu penting banget dalam hidup kita. Tapi, kita harus pintar-pintar milih teman. Cari teman yang baik, yang bisa dipercaya, dan yang selalu ada buat kita. Jangan sampai kita salah milih teman dan akhirnya menyesal seumur hidup. Kisah Julia ini ngingetin kita semua bahwa hidup itu nggak selalu indah. Kadang, kita harus ngadepin masalah dan cobaan yang berat. Tapi, jangan pernah nyerah. Tetap kuat dan percaya sama diri sendiri. Karena, setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Dan, setiap pengalaman pasti ada pelajaran yang bisa kita ambil. Jadilah seperti Julia yang bisa bangkit dari keterpurukan dan menjadi pribadi yang lebih baik. Gimana guys? Seru kan ceritanya? Semoga kalian bisa ambil pelajaran dari kisah Julia ini ya. Jangan lupa buat like video ini, komen di bawah, dan subscribe channel aku. Share juga video ini ke teman-teman kalian, biar mereka juga bisa belajar dari kisah Julia. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye!